Baiklah, selanjutnya mengenai fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak diperlukan untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja. Pembinaan pegawai merupakan wahana untuk membangun sumber daya manusia menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Karena itu, kegiatan pembinaan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama memasuki persaingan yang begitu ketat, tajam, berat pada abad milenium ini. Pembinaan merupakan hal yang fundamental bagi pegawai dalam suatu organisasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model pembinaan pegawai dalam organisasi. Terdapat 4 model yang ada dalam pembinaan organisasi ini. Yang pertama yaitu pembekalan atau coaching. Nah, pimpinan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan rutin mereka. Pembekalan ini dianggap paling cocok karena memiliki keuntungan yang berupa interaksi antara pelatih dan peserta latihan, ataupun antara atasan dan bawahannya, di mana atasannya menjadi pelatihnya dan bawahannya yang menjadi peserta dari latihan tersebut. Dan yang kedua adalah rotasi jabatan. Rotasi jabatan ini berupa pemindahan pegawai melalui jabatan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Model ini dapat memberikan pengalaman dan keterampilan baru bagi karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi yang diberikan kepadanya. Baik, yang ketiga adalah penugasan sementara, di mana bawahan ditempatkan pada posisi manajemen tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Model ini memandang bahwa organisasi sebagai sebuah sistem yang saling terkait antara subsistem yang ada. Diharapkan dengan adanya penugasan sementara ini, karyawan mengetahui dan memahami seluk-beluk dari tugas dalam subsistem yang lainnya, sehingga pemahaman tersebut dapat mempermudah dalam pelaksanaan tugasnya pada posisi yang sebenarnya. Adapun model yang keempat adalah magang. Nah, pegawai baru dimagangkan pada seorang yang ahli dalam bidang tertentu. Para magang bekerja dan berlatih di bawah pengawasan langsung ahli tersebut. Biasanya, metode ini digunakan untuk jenis pekerjaan yang memerlukan skill tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pendapat Shimamura menyatakan ada 7 bidang yang merupakan tujuan dan utama dari pelatihan atau pembinaan ini. Yang pertama, memperbaiki kinerja, di mana dengan adanya pembinaan ini akan memperbaiki sebuah kinerja dari seseorang pekerja tersebut, sehingga menjadi lebih baik lagi dan memberikan dampak positif kepada perusahaan. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar bagi pegawai baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membantu memecahkan permasalahan operasional. Dan yang kelima, yakni mempersiapkan pegawai untuk promosi. Yang keenam, mengorientasikan pegawai terhadap perusahaan. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan pertumbuhan diri dari pegawai tersebut. Baik, kita masuk kepada pembahasan mengenai jenis-jenis pembinaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah melatih keahlian karyawan atau skill training. Nah, dengan cara ini menilai apa yang menjadi kebutuhan dan kekurangan yang kemudian bisa diidentifikasikan lewat penilaian yang lebih teliti lagi. Nah, yang kedua adalah pelatihan ulang atau retraining. Di sini tujuannya yaitu untuk bisa memberikan keahlian yang benar-benar dibutuhkan oleh sumber daya manusia yang ada tersebut. Nah, yang ketiga adalah cross-functional training, atau disebut juga dengan pelatihan lintas fungsional. Ini adalah pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerjaan dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan tersebut. Yang keempat adalah team training atau pelatihan tim. Di sini dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama. Adapun jenis-jenis pembinaan sumber daya manusia yang kelima adalah language training atau pelatihan bahasa. Hal ini berguna untuk meningkatkan komunikasi bahasa asing para karyawan dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Jenis pembinaan yang selanjutnya yaitu teknologi training, di mana bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian dari karyawan. Nah, jenis pembinaan yang terakhir adalah creativity training atau pelatihan kreativitas, yakni pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional.
Selanjutnya, dalam kajian manajemen sumber daya manusia, banyak sekali metode yang dapat digunakan dalam rangka pembinaan pegawai, yang secara garis besar terbagi kepada dua bagian, yakni yang pertama adalah metode on the job, seperti yang biasa dilakukan seperti coaching, plan regression, atau pembinaan pegawai dalam saluran-saluran yang ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda, rotasi jabatan, penugasan sementara, dan sistem penilaian prestasi normal. Metode yang kedua yakni metode off the job. Ini dimaksud metode ini dilakukan dengan seperti melakukan program-program pembinaan eksekutif di universitas atau lembaga lainnya, latihan laboratorium, pembinaan organisasi yang menekankan perubahan, pertumbuhan, dan pembinaan keseluruhan organisasi, dan masih banyak lagi pola-pola pembinaan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai pembinaan sumber daya manusia di sektor publik. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.